Negeri Tiongkok dinobatkan sebagai negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia. Karenanya tak heran, sejak ratusan tahun lalu, penduduknya gemar bermigrasi ke berbagai negara di dunia untuk mengadu nasib dan berjuang agar mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Namun, meski hidup di perantauan, tradisi budaya leluhur serta kekerabatan yang erat antar warga peranakan tetap dipertahankan sebagai identitas. Salah satu lokasi yang paling menggambarkan dinamika kehidupan peranakan Tionghoa adalah Chinatown atau pecinan yang ada di hampir seluruh negara di dunia, seperti Bangkok, Thailand, San Francisco, Amerika, London, Inggris, dan tentu saja yang paling terkenal di Jakarta yaitu Glodok. Saat memasuki kawasan pecinan, yang paling menonjol di pandangan mata tentu saja arsitekturnya nih anak Jakarta. Merah mencolok warna lampion yang menggantung di dalam rumah atau kelenteng misalnya. Ternyata tak sembarangan bangunan melainkan punya makna atau filosofinya sendiri. Anak Jakarta penasaran kan apa sih filosofi di balik bangunan-bangunan berarsitektur khas Tionghoa ini? Langsung saja kita bahas yuk! Tapi sebelum membahas arsitektur, anak Jakarta harus tahu dulu apa sih yang membuat warga peranakan Tionghoa bermukim di satu tempat khusus yang disebut pecinan. Wah, ternyata sejarahnya lekat dengan kebijakan kolonial Belanda yaitu Witwatersrand yang diterbitkan oleh Jenderal A. Valkenier pada November 1740. Dalam undang-undang itu, warga peranakan Tionghoa tidak boleh bermukim di sembarang tempat. Mereka dipaksa tinggal di luar tembok kota atau kawasan Glodok. Hal ini sengaja dibuat untuk memberi jarak antara warga lokal Indonesia dengan warga peranakan. Kolonial Belanda takut hubungan akrab warga lokal dan peranakan akan membuat perlawanan terhadap penjajah. Kebijakan itu diterbitkan 1 bulan setelah peristiwa berdarah geger pecinan di Angke, Jakarta Barat yang menewaskan ribuan warga peranakan Tionghoa oleh kolonial Belanda. 200 tahun setelah hari itu, atau tepatnya pada tahun 1900, undang-undang diskriminatif itu akhirnya dihapuskan dan warga peranakan Tionghoa diperbolehkan tinggal di luar pecinan Glodok. Nah, sejak itulah warga peranakan Tionghoa mendirikan rumah-rumah modern namun tetap setia dengan tampilan arsitektur bergaya Tionghoa. Tak heran, rumah bergaya Tionghoa juga banyak terlihat di luar pecinan seperti di sepanjang kawasan Angke dan Kota Tua. Oke, cukup membahas sejarahnya. Sekarang kita mulai kulik segi arsitekturnya. Yang paling khas dari arsitektur khas Tionghoa adalah atap yang melengkung ke atas menyerupai ekor burung walet. Atap semacam ini biasanya menandakan rumah besar milik orang terpandang atau berpengaruh pada era kolonial Belanda, seperti rumah-rumah milik pejabat Tionghoa atau Chinese officier yaitu mayor, kapitein, dan lieutenant der Chinesen. Filosofi dari ekor burung walet adalah simbol kemakmuran bagi penghuninya. Anak Jakarta, ternyata ekor burung walet adalah adaptasi dari arsitektur Minnan dari daerah Minnan dan Fujian di Tiongkok. Di daerah-daerah tersebut, ekor burung walet sejak dulu diyakini sebagai simbol kemakmuran. Bubungan atap yang dihiasi dengan ekor burung walet atau hiao chit merupakan ciri khas daripada bangunan berarsitektur Minnan. Dinamakan demikian dikarenakan ia berbentuk sabit yang melengkung ke atas yang dianggap menyerupai ekor burung walet. Gaya atap ini awalnya merupakan simbol dari kekayaan dan kemakmuran, biasa digunakan pada kuil, rumah pejabat, sarjana, atau orang kaya. Selanjutnya gaya ini menjadi populer dan diadaptasi peranakan di berbagai negara. Ada juga atap ngangsan atau model atap yang ditopang oleh dinding di tepinya. Model ini paling banyak dipakai di berbagai pecinan di Indonesia. Selanjutnya ada model Huanshan yang kadang juga ditemui di beberapa bangunan. Nah, yang paling jarang adalah model Xuanxian seperti ini, juga model Wutian. Selain itu, dari segi bentuk ternyata ada 5 unsur bumi yang menjadi filosofi di balik arsitektur Tionghoa anak Jakarta, yaitu unsur emas, air, kayu, api, dan tanah.
Sementara atap berbentuk gunungan yang terbuat dari plester atau semen biasanya menandakan bangunan untuk ruko seperti yang sering ditemukan di kawasan Angke dan Kota Tua ini. Menurut penuturan warga sekitar, ruko-ruko ini sudah berusia ratusan tahun atau mereka yang hidup saat ini adalah generasi ketiga. Saat ditanyai tim Jakarta, sayang sekali sudah banyak yang tidak tahu filosofi dari arsitektur khas Tionghoa ini. Kalau anak Jakarta sendiri bagaimana? Jangan-jangan juga baru tahu ya.